Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali bersama saya, Romo Wisno. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selalu sehat dan bahagia. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Hari Komunikasi Sedunia yang ke-54, dan tema utama pesan Hari Komunikasi Sedunia dari Paus Fransiskus kali ini adalah tentang cerita. Paus Fransiskus berpesan begini, "Saya ingin mengkhususkan tahun ini pada tema cerita, karena saya yakin kita perlu menghirup kebenaran dari cerita-cerita yang baik supaya tidak tersesat." Nah, tentu setiap kita pernah mendengar aneka cerita inspirasi, baik dari buku, dari film, media sosial, dari sahabat, dari orang tua, maupun dari kakek dan nenek kita. Dan kalau kita orang Manggarai tentu memiliki begitu banyak cerita yang menarik. Ada cerita legenda tentang Danau Sanonggoang, ada cerita tentang asal-usul Komodo, ada cerita tentang tokoh Pondik yang sangat menarik dan juga cerdik, ada cerita tentang Loke Nggerang, bahkan ada kisah inspiratif seorang Pater Flory Laut OFM. Atau akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan cerita yang menarik dari layar televisi, yaitu drama Korea yang sangat inspiratif, The World of the Merit. Cerita-cerita ini biasanya mengajarkan atau menasihati kita agar menjadi orang yang berguna di masa depan, atau dalam bahasa Paus Fransiskus tadi, agar kita tidak menjadi orang yang tersesat, apalagi kalau kita tersesat pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan secara pribadi, saya juga pernah mengalami bagaimana ada begitu banyak cerita yang sangat inspiratif, secara khusus dari tanah Papua. Dan ceritanya seperti ini. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, saya dipercayakan oleh Bapak Uskup Ruteng untuk menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Petrus Van Diepen, Aimas Sorong, Papua Barat, sebagai seorang pembina di asrama dan juga sebagai pengajar
di seminari. Seperti biasa, ketika saya mengajar, saya biasa menggunakan waktu 7 menit sebelum selesai mata pelajaran saya, dan saya minta kepada salah seorang murid waktu itu untuk menceritakan cerita inspiratif. Dan tiba-tiba ada seorang anak dari pedalaman Papua, dia angkat tangan, dia maju dengan percaya diri. Terus dia bilang kepada saya bisa cerita sesuatu kah, Frater? Cerita Mo. Biasa orang Papua menyebut Mo, dan anak-anak di sana ketika saya tanya apa itu Mo, mereka katakan Mo itu menghibur orang banyak. Dan saya katakan, ayo adek, silakan engkau ceritakan pengalamanmu atau cerita inspiratifmu. Dan dia mulai bercerita begini. Di kampungnya, di pedalaman Papua, ada sebuah sekolah SD, dan mereka mau memeriahkan perayaan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dengan mengadakan perlombaan. Dan perlombaan itu mereka sebut adalah perlombaan molo, perlombaan menyelam. Dan pesertanya, dalam ceritanya itu dikisahkan bahwa ada 3 orang peserta. Peserta pertama bernama Toyai, dan peserta kedua bernama Kamoka, dan peserta yang ketiga bernama Kobus. Dan dikisahkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat di sekolahnya. Dan tiba suatu kesempatan, mereka sudah berbaris di tepi kolam, dan jurinya sudah mulai siap-siap untuk memimpin mereka dalam perlombaan ini. Dan Toyai sebagai peserta yang pertama, dia terus selam sampai di dasar kolam. Dia coba bertahan semampunya, dan menarik bahwa Toyai dia bisa menahan kurang lebih sampai 3 menit. Dan peserta yang kedua bernama Kamoka. Kamoka juga dia tidak kalah dengan Toyai, dia juga turun ke dasar kolam, dan dia berusaha sedemikian hingga supaya bisa bertahan cukup lama. Dan ternyata Kamoka bisa bertahan kurang lebih 4 menit. Luar biasa. Tetapi Kobus dia mulai perlahan pergi kepada Toyai dan Kamoka, dan dia katakan, kamu punya itu tidak terlalu lama, nanti saya buat jauh lebih lama dari kalian. Dan Kobus pun turun menyelam ke dasar kolam. 3 menit dia bisa bertahan, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Dan pada waktu menit yang ke-7, para guru dan juga teman-temannya itu tepuk tangan. Dan semua senang bahwa Kobus telah menjadi juara 1. Dan pada menit yang ke-10, tepukan tangan mereka mulai pelan-pelan. Dan kepala sekolah mulai berdiri, dan dia katakan kepada guru penjasnya, "Hei, engkau guru penjas, coba lihat Kobus dulu di dasar kolam." Dan ternyata ketika mereka mengangkat Kobus dari dasar kolam, tubuhnya sudah kaku, dan dia sudah tidak bernyawa lagi. Dan satu hal yang membuat mereka sangat terkejut ketika gurunya membuka pakaian Kobus ini, ternyata pada dada si Kobus ini tertulis sebuah tulisan yang sangat jelas, dan tulisan itu adalah, "Biar mati asal juara." Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan Anda bisa menafsir cerita Mo ini dari seorang siswa seminari. Tetapi ada satu hal yang mungkin ada dalam hati kita masing-masing saat ini, bahwa orang yang paling konyol dalam cerita Mo tadi itu adalah si Kobus. Apalagi dia memiliki moto perjuangan yang cukup menyesatkan, biar mati asal juara. Dan ingat, kita juga dapat tersesat seperti Kobus dalam kisah tadi. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini, kita lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada kemanusiaan. Kalau kita lebih mementingkan uang daripada kesehatan, kita lebih mementingkan materi daripada kelanjutan hidup. Agar hidup kita tidak tersesat pada masa pandemi ini, kita diundang untuk meneladani Yesus seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil suci tadi. Dan apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus dalam Injil tadi dijelaskan bahwa dalam perjamuan malam terakhir,
Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Yesus selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa dalam setiap perjalanan hidupnya, sehingga dia tidak pernah tersesat dengan perkataan dan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada Hari Komunikasi Sedunia ini kita diundang untuk belajar dari aneka cerita, terutama dari kitab suci yang menurut Paus Fransiskus sebagai cerita dari segala cerita, agar kita tidak tersesat. Lebih dari itu, kita diundang untuk selalu berkomunikasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam doa-doa kita. Akhirnya, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati Anda.